Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian koperasi. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Namun, pada saat ini banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi. Banyak orang yang menganggap bahwa koperasi hanyalah sebatas lembaga keuangan biasa. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, pengertian koperasi secara harfiah. Secara harfiah, koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang terdiri dari dua suku kata, yaitu co yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja. Jadi, koperasi dapat diartikan bekerja sama. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat berupa peminjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Untuk sumber dana koperasi simpan pinjam ini diperoleh dari simpanan sukarela anggotanya dan berbagai lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang mengalami kelebihan dana. Prinsip dan peranan koperasi. Usaha koperasi yang dikelola oleh para anggota dengan membentuk pengurus koperasi melalui rapat anggota, dilaksanakannya kegiatan berdasarkan prinsip koperasi diantaranya keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, pembagian laba sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan bersajasa para anggota, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi. Dr. Anders Fouget dalam bukunya The Cooperative Sector 1951 menegaskan adanya prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap badan yang menamakan dirinya sebagai koperasi. Prinsip-prinsip itu ialah yang pertama, adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang di dalam hasil yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh setiap pemakai dalam koperasi. Yang kedua, adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota. Yang ketiga, adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan. Yang keempat, adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota dalam keterlaksanaan dan usaha koperasi. Peranan koperasi simpan pinjam yaitu ikut mengembangkan perekonomian masyarakat, terutama bagi para anggotanya antara lain 1. Membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat-syarat yang ringan. 2. Mendidik para anggotanya supaya giat menabung secara teratur sehingga membentuk modal sendiri. Ketiga, menambah pengetahuan tentang perkoperasian. Keempat, menjauhkan anggotanya dari cengkraman rentenir. Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Contoh, si A menyimpan dana 1 juta, itu artinya dana tersebut tidak dapat diambil selama si A masih menjadi anggota. Simpanan wajib. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak sama nominalnya, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Ini artinya dana tersebut bersifat variasi nominalnya. Misalkan
si A menyimpan dana 2 juta, si B menyimpan dana 3 juta, dan si C menyimpan dana 1.500.000 dan seterusnya. Tabungan koperasi. Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan secara berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi. Buku tabungan koperasi ini menjadi bukti kuat kepada anggota saat melakukan penarikan dana tabungan. Simpanan berjangka koperasi. Simpanan berjangka koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan satu kali untuk suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Ya baik, selanjutnya yaitu keuntungan koperasi. Dalam finansial, anggota dapat meminjam uang dengan bunga yang lebih rendah serta membeli barang di koperasi dengan jangkauan harga yang lebih murah. Dan sisa hasil usaha, pembagian keuntungan dan SAU dibagi dengan adil dan tidak dirugikan. Dalam non-finansial, keuntungan anggota yaitu dapat bertanggung jawab serta berlatih mengelola suatu koperasi, dan pendidikan koperasian setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan juga bergotong royong. Selanjutnya yaitu pendirian koperasi. Dasar hukum mendirikan koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Kemudian Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Mendirikan sebuah koperasi, jumlah minimal anggotanya yaitu adalah 20 anggota atau 20 orang. Dalam proses pendiriannya awali dengan rapat pembentukan koperasi yang harus dihadiri oleh pejabat dinas atau instansi yang membidangi permasalahan koperasi di wilayah setempat. Ada beberapa poin penting yang wajib dibicarakan dalam rapat pembentukan koperasi tersebut, antara lain yaitu kesepakatan nama dan tempat kedudukan koperasi, maksud dan tujuan, jenis koperasi, dan bidang usaha yang akan dilakoni. Keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Membahas tentang permodalan, jangka waktu, serta sisa hasil usaha. Dan hasil dari keputusan rapat tersebut akan digunakan sebagai dasar pengajuan akta pendirian ke notaris. Masalah-masalah dan solusi permasalahan yang ditaruhkan dalam koperasi. Permasalahan korupsi yang terjadi di koperasi kebanyakan disebabkan oleh tindakan kepengurusan yang kurang profesional, serta kurangnya keterbukaan dan kerjasama antar anggota yang terdapat dalam koperasi. Masalah kelemahan manajemen disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat masih terbatas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan penindakan yang tegas terhadap kepengurusan koperasi dengan cara mengadakan pengawasan secara berkala terhadap pengurus dan anggota koperasi. Selain itu diperlukan juga kepengurusan yang profesional. Kepengurusan yang profesional adalah pengurus yang memiliki keahlian yang nyata serta jiwa yang aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Meninjau dari permasalahan yang terjadi, maka solusi yang tepat dalam menangani kasus ini yaitu 1. Membentuk badan pengawas yang mengawasi segala aktivitas dan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan kepengurusan dan anggota. 2. Menyeleksi setiap anggota dan pengurus yang akan bergabung dalam koperasi. 3. Memberikan pelatihan secara moral dan nyata tentang profesionalitas pengurus koperasi. 4. Memberi dan selalu menerapkan akan pentingnya kejujuran dan kedisiplinan dalam suatu koperasi.